Menjelang Hari Raya Idul Fitri, para pengusaha tak hanya disibukkan dengan lonjakan permintaan dan operasional bisnis. Namun ada satu hal lain yang kerap muncul, yakni kedatangan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas yang meminta tunjangan hari raya. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia DMSI Sahat Sinaga mengungkapkan aksi preman ormas ini sudah keterlaluan. Bahkan salah satu ormas terkenal di Indonesia pun melakukan penyegelan pabrik kelapa sawit karena tidak diberikan THR. Ormas ini juga menjarah sawit di perkebunan. Sahat menyebut kejadian ini marak di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga Riau. Sahat pun kesal bukan main dengan tindakan ormas tersebut. Ia menyebut ormas semakin meresahkan industri di Indonesia. Ia meminta Pemda bersikap tegas dan melindungi para pelaku industri. Ia berharap hal seperti ini tidak terjadi terus-menerus sehingga membuat pelaku industri resah dan tidak nyaman berbisnis di Indonesia. Ya Bunga, terkait dengan hal ini kayaknya memang cukup meresahkan begitu ya, terkait dengan ormas yang meminta THR ke pengusaha sawit ya. Ini artinya apalagi kalau kita lihat tadi ada beberapa pabrik yang juga disegel kan gitu. Ya memang meresahkan banget sih, dan aku pun udah baca ya beberapa kali di berita. Ini katanya kalau enggak dikasih THR, mereka bisa nekat menjarah sawit di kebun. Ini sih sudah di luar batas ya, Sinta dan juga pemirsa. Bayangin aja kalau misalnya pengusaha sudah repot harus ngurusin produksi jelang Lebaran, malah juga harus kena masalah yang kayak gini. Iya, dan apalagi nih kalau misalnya menjelang Idul Fitri biasanya kan operasional bisnis nih sedang padat-padatnya begitu ya. Pasti pengusaha ini sedang fokus begitu ya, bukan hanya mengurus produksi, tetapi mereka juga harus mikirin membayar THR untuk karyawannya. Nah, apalagi kalau misalnya ditambah dengan tekanan dari ormas begini, tentunya akan semakin berat ya, apalagi di tengah kondisi yang sangat menantang seperti saat ini. Iya betul sekali, kasihan juga ya ini kalau kita pikir-pikir para pengusaha apalagi di sektor sawit dan juga sebenarnya sektor lain pun menghadapi masalah yang sama yakni isu-isu premanisme, isu-isu pungli dan lain sebagainya karena harganya tuh untuk sawit apalagi ya saat ini juga sedang anjlok karena juga regulasi juga sempat diperketat begitu. Jadi kalau ada gangguan kayak gini bisa-bisa mereka pikir ulang untuk bertahan atau bahkan investasi di Indonesia. Ini cukup bahaya nih Sinta. Nah, itu dia yang dikhawatirkan juga oleh Sahat Sinaga ya dari DMSI yang menyampaikan dan juga meminta Pemda dan Kemendagri untuk bisa turun tangan nih agar ada aturan yang tegas melarang perusahaan ini untuk melayani permintaan sumbangan sembarangan atau sumbangan yang meresahkan. Apalagi kalau nggak ada tindakan nanti takutnya nih iklim usaha di tanah air nih mungkin kedepannya semakin tidak kondusif dan bahkan mungkin investor-investor asing atau bahkan mungkin investor domestik juga melihat bahwa wah ini adalah situasi yang mungkin kedepannya tidak membuat nyaman ya Bunga ya. Iya, tidak nyaman sekali. Jangan sampailah terus-terusan begini begitu ya. Karena kalau misalnya terus-terusan begini efeknya juga semakin luas. Bukan hanya pengusaha yang rugi tetapi juga karyawan. Kalau perusahaan terganggu atau sampai tutup bahkan ya, yang kena dampaknya ya pasti tenaga kerjanya juga. Betul sekali Bunga, apalagi kalau kita lihat industri sawit kan penyumbang besar untuk ekspor kita dan kalau industri ini terganggu ini dampaknya bisa ke perekonomian nasional. Artinya pemerintah ini memang harus sigap ya, jangan menunggu masalah ini ke depannya semakin memburuk lagi keadaannya. Betul, jangan sampai kejadian ini jadi presiden yang buruk kalau dibiarkan ormas lain juga bisa ikut-ikutan nih dan makin banyak sektor industri yang terganggu. Kasihan sekali pengusaha kecil dan menengah yang juga punya kapasitas besar ya untuk menghadapi tekanan yang seperti ini, Sinta. Ya, artinya pemerintah memang harus benar-benar mengambil langkah tegas ya agar semua pihak terlindungi, pengusaha bisa fokus untuk bisa mengembangkan bisnisnya, usahanya, dan masyarakat sekitar juga tetap bisa mendapatkan manfaat secara legal tanpa harus menekan, merugikan, atau bahkan mungkin dalam tanda kutip memeras pihak lain. Baik, semoga saja ada solusi cepat ya karena kalau tidak diatasi ini bisa berpengaruh besar terhadap iklim investasi dan juga stabilitas industri di Indonesia. Ya, dan berikutnya ada kabar dari domestik lain yang lagi terkait juga dengan Ormas ya. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia menyatakan banyak anggotanya yang mendapatkan perlakuan intimidasi dari sejumlah oknum organisasi masyarakat atau Ormas. Perlakuan tersebut diterima terutama saat mengambil unit kendaraan nasabah atau konsumen yang menunggak cicilan.
Ketua APPI Suwandi Wiratno menjelaskan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, para debitur yang lalai dalam pembayaran dan tidak menanggapi somasi perusahaan pembiayaan diwajibkan untuk menyerahkan kendaraannya. Meski perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk menarik kendaraan para debitur nakal sesuai dengan ketentuan hukum dan pengadilan, namun menurutnya banyak debitur bersikap tidak kooperatif dan malah melakukan intimidasi terhadap perusahaan pembiayaan. Ya, salah satu daerah yang menjadi sorotan APPI saat ini adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah ditelusuri ternyata banyak debitur yang tergabung dalam LSM atau ormas yang didirikan oleh individu atau kelompok masyarakat yang memengaruhi anggotanya dalam melakukan pembayaran cicilan serta menghalangi proses eksekusi. Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance Ristiawan Suherman mengatakan segala tindak intimidasi yang dilakukan tentu saja membuat perusahaan pembiayaan lebih selektif dan berpikir dua kali untuk menyalurkan pembiayaan ke daerah yang rawan konflik dengan ormas atau LSM. Ya Bunga, lagi-lagi ini keluhan ya terkait dengan ormas ke pembiayaan atau perusahaan pembiayaan. Menurut mereka ini banyak dari mereka yang diintimidasi selama ini begitu ya oleh ormas untuk mereka menarik kendaraan dari nasabah yang nunggak cicilan. Ya, padahal secara hukum ya kalau debitur ini sudah nggak bayar dan tidak tanggapi somasi, perusahaan pembiayaan kan berhak nih untuk menarik kendaraannya begitu ya. Tapi ini malah dihalangi sama ormas. Wah, ini memang parah banget ya kalau kita lihat. Bahkan kalau di beberapa daerah seperti misalnya Jawa Tengah dan Jawa Timur ini banyak sekali debitur yang ternyata bergabung di ormas atau LSM. Jadi pada saat kendaraannya mau dieksekusi atau misalnya mau diambil oleh perusahaan pembiayaan, ini malah perusahaan pembiayaannya nih yang diintimidasi. Nah, ini sih bahaya banget ya, karena kalau perusahaan pembiayaan kesulitan narik unit bisa berdampak ke kenaikan kredit macet. Nah, ini juga yang dikatakan oleh Presiden Direktur CIMB Niaga Auto Finance, kalau angka NPF atau non-performing financing naik, kemudian kesehatan keuangan perusahaan, ini kemudian bisa terganggu, Sinta. Iya, dan efeknya tentunya nggak berhenti hanya di situ saja ya, artinya akan ada efek-efek lain. Kalau misalnya multi finance kesulitan nagih atau narik kendaraan, mereka nanti ke depannya akan lebih berhati-hati lagi nih untuk menyalurkan pembiayaan di daerah-daerah yang rawan konflik. Dan ujung-ujungnya ini kan masyarakat yang butuh akses pembiayaan jadi ikut kena imbasnya ya. Artinya akan ada beberapa pihak yang dirugikan nih dengan adanya situasi seperti ini. Ya, betul sekali. Apalagi pendapatan daerah dari pajak kendaraan ini juga bisa terganggu. Kalau pembiayaan seret ini nggak cuma masalah buat perusahaan pembiayaan, tapi bisa berdampak ke perekonomian lokal juga. Ya, makanya kalau menurut APPI begitu ya, kalau ada masalah seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan aturan yang sudah diatur oleh OJK, bukan malah berlindung di balik organisasi masyarakat, LSM atau mungkin yang lainnya ya terkait dengan menghindari kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Ya, ini setuju banget nih. Kalau situasi ini dibiarkan terus-menerus, ini bisa bikin lagi-lagi ya, bisa membuat iklim usaha di sektor pembiayaan makin nggak kondusif. Ini harus ada ketegasan juga dari pemerintah untuk melindungi industri ini supaya nggak terus-terusan diganggu. Betul sekali Bunga, jadi jangan sampai aksi intimidasi ini malah bikin industri pembiayaan jadi ragu untuk ekspansi, ragu untuk memberikan pembiayaan. Apalagi kalau misalnya perusahaan multi-finance nanti berhenti menyalurkan kredit, ini kan masyarakat yang mungkin benar-benar butuh kendaraan untuk usaha atau mungkin ya untuk mobilitas pribadi begitu ya, ini akan semakin kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan. Ya, semoga saja ya kita harapkan bersama pemerintah dan OJK bisa segera ambil tindakan tegas. Karena kalau dibiarkan ya berlarut-larut begitu ya, dampaknya bisa luas sekali sampai ke industri dan juga perekonomian secara keseluruhan. Iya Bunga, jadi harapannya ke depannya semoga tidak terjadi lagi ya hal-hal seperti ini, hal-hal yang menghalangi begitu ya untuk perusahaan pembiayaan mengeksekusi dan juga tadi yang pertama ya, untuk tidak melakukan pemerasan atau penagihan meminta jatah THR ya ke perusahaan-perusahaan tertentu. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Dari dua berita domestik terkait ormas, saat ini ada juga kabar terkait tren investasi di Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industropolis Batang pada Kamis 20 Maret kemarin. Prabowo mengatakan peresmian KEK Batang menjadi salah satu upaya dalam melaksanakan pembangunan RI melalui industrialisasi. Selain Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga turut datang menyaksikan peresmian KEK Industropolis Batang
yang sambutannya menjelaskan bahwa KEK tersebut merupakan KEK BUMN terbesar di tengah KEK swasta lain. Dengan luas 4.300 hektar, kawasan ini nantinya akan menawarkan integrasi antara perdagangan, manufaktur, logistik, komersial, hunian, hingga pariwisata. Erlangga juga menyatakan KEK Industropolis Batang terletak di tempat yang strategis, yaitu tepat di tengah jalur Trans Jawa. Ambisi yang cukup besar ya kalau kita lihat, Bunga. Ya, apalagi memang kita mungkin sama-sama mencermati apakah sebetulnya ini cukup realistis ya bagi Batang untuk menyaingi Shenzhen gitu ya. Karena kalau kita tahu Shenzhen ini kan boleh dikatakan berkembang cukup pesat begitu ya berkat berbagai faktor termasuk kebijakan pemerintah yang konsisten, infrastruktur yang kuat dan juga ekosistem inovasi yang boleh dikatakan cukup matang lah ya. Artinya Shenzhen ini memang sudah cukup siap ya dari sisi regulasi dan juga mungkin tadi dari sisi inovasi. Ya, memang Shenzhen tak serta-merta berkembang pesat dalam semalam, Sinta, karena Shenzhen ini memiliki sejarah panjang dalam transformasinya ya. Jadi kita harapkan saja dengan adanya investasi besar, salah satunya seperti kesepakatan nih antara Indonesia dan China yang senilai 60 triliun rupiah untuk KEK Batang bisa membantu KEK Batang untuk berkembang. Selain itu, status sebagai kawasan ekonomi khusus ini juga dapat memberikan insentif fiskal dan juga non-fiskal yang menarik nih Sinta bagi para investor. Ya, benar sekali, dan kalau kita lihat investasi besar dan insentif ini memang penting, namun yang harus diperhatikan juga adalah tantangan lainnya yaitu kesiapan sumber daya manusia lokal ya. Mau tidak mau agar tidak tertinggal alias bisa beradaptasi, tenaga kerja di Batang ini memang perlu untuk bisa memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri teknologi tinggi, dan juga kalau kita lihat pemerintah mungkin bisa menimbang ya untuk membuat program-program pelatihan dan juga pendidikan yang masif ya agar SDM-nya ini bisa berdaya saing dan juga mungkin tidak tertinggal ya secara ilmu. Ya, itu poin yang sangat valid ya, karena tetap transformasi seperti ini memerlukan waktu dan perencanaan yang matang. Jika pemerintah dan sektor swasta nih dapat bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur, kemudian juga pendidikan dan kebijakan yang mendukung, ini juga kebijakan sangat penting. Bukan tidak mungkin. Nah, ini Batang dapat mencapai ambisi tersebut, Sinta. Ya, semoga saja kita berharap ya KEK Industropolis ini dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dan kini kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Masih ada kabar dari domestik, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengungkapkan permintaan investor terhadap instrumen emas dan obligasi mulai meningkat. Peri menilai aliran modal global yang semula terkonsentrasi ke Amerika Serikat kini mulai bergeser sebagian ke komoditas emas dan obligasi di negara maju dan negara berkembang. Ketidakpastian pasar keuangan global masih tetap tinggi, alhasil pamor dari instrumen obligasi dan emas terpantau terus melonjak. Sedangkan instrumen saham justru tengah menurun, baik di Amerika Serikat maupun regional Asia akibat pergeseran aset saham di negeri paman Sam ke negara maju lainnya. Terjadi pergeseran investasi portofolio global yang semuanya sebelumnya itu berbondong-bondong semuanya ke Amerika, sekarang mulai juga ada pergeseran untuk obligasi ya. Fixed income securities mulai ada pergeseran ke emerging market sebagian sudah, dan juga ke emas. Untuk saham, nah saham itu memang di Amerika juga terjadi penurunan harga saham, dan di regional juga ada penurunan harga saham. Jadi memang harga saham itu terjadi di Amerika dan di regional Asia. Sehingga investasi portfolio ini lebih banyak mengalih ke negara maju selain Amerika. Nah, ini menarik sekali ya Sinta, pergeseran arus modal global ini katanya justru menguntungkan negara berkembang seperti Indonesia. Tapi ini tentunya menguntungkan kalau memang BI betul-betul mampu menjaga aset keuangan Indonesia seperti SBN dan juga SRBI. Tetap bisa menarik bagi para investor asing. Jadi meskipun ekonomi global lagi goyang, setidaknya Indonesia masih punya daya tarik nih di mata investor.
Iya, tapi kalau misalnya dipikir-pikir ini juga tentunya bisa mungkin ya menjadi pisau bermata dua. Karena kalau misalnya kita berbicara terkait dengan peluang, memang betul ada peluang, tapi kita tidak bisa menutup mata juga bahwa di tengah peluang pasti ada resiko ya. Karena arus modal asing masuk cepat ini ya bisa-bisa saja keluar dengan cepat juga. Dan bayangkan kalau misalnya ekonomi negara maju tiba-tiba stabil lagi, investor mungkin bisa berbalik ke arah ya. Kita sudah pernah lihat kejadian seperti ini, capital outflow besar-besaran, waktu krisis dulu ya. Semoga saja ini tidak terjadi lagi sebetulnya. Iya, nah itu makanya Bank Indonesia sekarang memperbanyak instrumen investasi. Saya pikir itu juga langkah yang cukup strategis ya Sinta, karena dengan banyaknya opsi investor, maka investasi maksud saya jadi investornya lebih nyaman nih untuk naruh dana di sini. Jadi nggak buru-buru dicabut gitu. Ya, dan memang kalau dilihat strategis memang betul, tetapi tetap perlu hati-hati karena kalau kita berbicara mengenai instrumen yang terlalu banyak tetapi tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat, ini bisa-bisa malah bikin pasar kita nih menjadi spekulatif gitu ya. Ujung-ujungnya ekonomi domestik yang terkena dampaknya, jadi jangan sampai kita hanya jadi tempat persinggahan sementara. Aduh, ya intinya semoga BI bisa jaga momentum ini ya, biar Indonesia nggak cuma jadi opsi cadangan, tapi benar-benar jadi destinasi utama investasi jangka panjang. Dan selanjutnya kita ke informasi dari mancanegara. Dari kabar mancanegara, ini sebuah provinsi di Mongolia, Hohhot mengumumkan serangkaian subsidi anak pada bulan ini termasuk pemberian susu gratis kepada para ibu baru. Ya, langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan angka kelahiran. Melansir Reuters, China telah mengamati penurunan populasi selama 3 tahun berturut-turut dan sebagian besar adalah akibat kebijakan satu anak yang dulu diterapkan. Pergerakan urbanisasi yang cepat hingga tingginya biaya perawatan anak. Perdana Menteri China Li Qian awal bulan ini telah mengumumkan subsidi penitipan anak dan pendidikan prasekolah gratis untuk mengatasi anjloknya angka kelahiran. Kota Hohhot menerapkan langkah ini dengan memberikan uang kepada pasangan yang memiliki anak. Mereka yang memiliki anak pertama akan diberikan uang 1 kali sebesar 10.000 yuan atau sekitar 22 juta rupiah. Jika memiliki anak kedua, pasangan tersebut akan diberikan 10.000 yuan dalam 1 tahun sampai sang anak berusia 5 tahun. Sementara anak ketiga akan menerima subsidi tahunan dengan nominal yang sama yakni 10.000 yuan hingga berusia 10 tahun. Jumlah ini setara dengan 2 kali lipat pendapatan tahunan penduduk setempat. Ya, selain memberikan susu gratis kepada ibu baru yang melahirkan, setelah 1 Maret, para ibu juga akan mendapatkan voucher elektronik senilai 3.000 yuan setara dengan 6,8 juta rupiah. Wah, kebijakan di Hohhot ini cukup menarik ya, bayangin Bunga. Kalau misalnya pasangan yang punya anak ini bisa dapat uang puluhan juta rupiah ditambah lagi dengan susu gratis dan juga voucher, mungkin ini akan menjadi langkah yang cukup menarik ya. Mungkin nanti pasangan yang ada di sana ini lebih memilih untuk punya anak aja gitu ya. Karena ternyata memang pemerintahannya cukup mendukung dan juga mendorong bagaimana angka kelahiran ini bisa mungkin kembali meningkat ya setelah merosot. Karena kalau kita lihat populasi ini memang di China terus menurun dan tentunya ini akan bisa berdampak juga kepada perekonomian China ya ke depannya. Yes, betul sekali, langkahnya oke sih Sinta, tapi entah kenapa saya agak sedikit skeptis nih kalau soal ini karena uang subsidi itu memang membantu di awal, tapi ingat ya kalau subsidi itu tidak jangka panjang gitu. Kalau kita bicara soal pendidikan, kesehatan hingga pertumbuhan atau kebutuhan sehari-hari itu kan makin mahal. Apakah uang bantuan itu cukup untuk menanggung semua biaya besar itu? Jangan-jangan orang tetap ragu dan berpikir 2 kali untuk punya anak meski ada subsidi. Apalagi anak muda seperti sekarang ya yang lebih milih karir gitu. Iya, dan memang kalau kita lihat untuk jangka panjang bantuan subsidi ini bukan jawaban yang tepat begitu ya. Karena kita juga nggak bisa mengabaikan efek positifnya kalau misalnya nanti ternyata populasinya semakin bertambah mungkin akan ada regulasi lain lagi atau akan ada kebijakan lain lagi ya. Setidaknya untuk saat ini begitu ya bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini harapannya bisa meringankan beban awal bagi orang tua baru. Dan selain itu juga kalau kita lihat pemerintah ini kan hadir dengan memberi susu gratis dan juga voucher ya agar bisa menjadi dukungan atau mungkin dorongan psikologis bagi para ibu-ibu yang ada di sana. Mungkin selama ini susu bisa saja mahal begitu ya. Dan juga mungkin vouchernya bisa digunakan untuk belanja-belanja lainnya terkait dengan kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan anak.
Iya betul sekali. Nah tapi kalau kita bicara soal angka kelahiran ya, masalah utamanya sebetulnya selain uang, saat ini banyak pasangan muda yang lebih memikirkan karir dan gaya hidup. Seperti tadi saya sudah sempat mention gitu ya. Nah kalau masalahnya di sini, saya rasa bantuan finansial aja nggak cukup untuk ngubah mindset anak muda gitu ya. Ini memang langkah awal yang berani, tapi tetap perlu strategi lebih besar seperti perbaikan sistem pendidikan, kemudian juga layanan kesehatan, dan tentunya jaminan kerja yang lebih baik. Apalagi sekarang, Sinta, kabarnya di China ini lagi agak sulit nih untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu ya. Jadi kalau untuk subsidi uang, khawatirnya ini hanya solusi sementara saja. Iya, tapi setidaknya kalau kita lihat positifnya, ini kan memang aturan baru sebagai upaya langkah awal gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti mulai dari sekarang, mungkin angka kelahiran ini bisa semakin turun dan dampaknya akan panjang untuk ekonomi dan demografi. Tapi kita akan lihat ya akan seperti apa nih arah kebijakan ini, apakah benar-benar bisa berhasil atau malah mungkin menimbulkan masalah baru begitu ya Bunga Iya. di kedepannya.